Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kembali boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Tuhan, firman-Mu yang akan ditaburkan bermanfaat bagi kami semuanya. Roh-Mu bekerja di dalam hati kami yang sudah terbuka Tuhan, agar melalui firman Tuhan ini kami boleh diubahkan, boleh diperbaharui, lebih mengasihi Tuhan, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini bagi kita terdapat di dalam Lukas pasal 19, Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat ke-10. Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat ke-10. Bila sudah mendapatkan, mari kita membacakannya dengan cara bersaut-sautan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka ia mendahului orang banyak, lalu mengajak orang Arab untuk melihat Yesus yang ada di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setenaga milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan pada kali lipat." Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus memasuki kota Yeriko, Yesus melintasi semua kota itu. Nah, saudara sekalian, dari sekian banyak orang yang mengiringi Yesus, Yesus bertemu dengan seorang yang namanya Zakheus. Saudara sekalian, nama Zakheus tentu tidak asing bagi kita semua. Apalagi anak-anak sekolah minggu. Saya yakin banyak anak sekolah minggu pernah mendengar kisah Zakheus ini dari guru-guru sekolah minggunya. Bahkan saya dari sekolah minggu sejak kecil sampai sekarang, saya masih ingat lagu sekolah minggu tentang Zakheus orang pendek. Zakheus orang pendek, kecil benar dia. Ya saudara sekalian, siapa Zakheus ini? Lukas menulis Zakheus ini adalah kepala pemungut cukai. Dia kaya. Ditekankan oleh Lukas di sini bahwa Zakheus ini bukan saja pejabat petugas pajak, kepala petugas pajak, dan dia juga kaya. Namun Zakheus tubuhnya pendek. Inilah gambaran yang diberikan Lukas tentang Zakheus. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa pemungut cukai pada saat itu
dianggap oleh rakyat adalah kaki tangan pemerintah penjajah Romawi. Karena mereka menerapkan perpajakan yang di luar ketentuan yang seharusnya. Mereka selalu menekan rakyat dengan pajak-pajak, dengan beban-beban pajak yang berat. Sehingga rakyat pada saat itu tidak suka. Mereka menganggap bahwa petugas pajak ini adalah orang-orang berdosa, sama seperti orang-orang kafir. Tapi saudara sekalian, hari ini saya mengambil satu tema, belajar kepada Sakius. Saudara sekalian, mungkin saudara bertanya-tanya, apa sih dapat kita pelajari dari seorang Sakius? Seorang yang dibenci oleh masyarakat, seorang yang dianggap berdosa, seorang yang dianggap kaki tangan pemerintah penjajah, seorang yang korup, saudara sekalian. Maka karena korup itu hasil kekayaannya besar, dia menjadi orang yang kaya. Nah, saudara sekalian, tentu kita tidak belajar dari sifat-sifat buruknya. Kalau kita membaca cerita tentang Sakius ini, endingnya apa? Endingnya adalah ketika Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Di sini berarti Yesus mengatakan bahwa Sakius dengan keberadaannya yang dianggap orang berdosa, tetapi hari ini kata Yesus, keselamatan telah terjadi dengan Sakius dan keluarganya. Nah, saudara sekalian, padahal pengenalan Sakius dengan Yesus itu hanya hitungan jam. Ya, hanya hitungan jam. Tetapi di dalam hitungan jam, di dalam waktu yang sangat singkat ini, Sakius diubahkan. Dari seorang yang berdosa, dari seorang koruptor, dinyatakan Yesus seorang yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara sekalian, tentu ada hal-hal yang harus kita pelajari di dalam Sakius, terutama sikapnya di dalam pengenalannya terhadap Yesus. Nah, saudara sekalian, yang pertama, Sakius sangat tertarik dengan pribadi Yesus yang dia dengar. Saudara sekalian, Sakius belum pernah bertemu dengan Yesus, tapi banyak berita tentang Yesus dia dengar. Apa yang dia dengar tentang Yesus? Yesus adalah seorang yang sangat tenar. Kemana Yesus pergi, orang-orang berkerumun mengiringi dia. Yesus punya pengajaran berkuasa, dia dengar. Hebat pengajaran Yesus, berkuasa, tidak seperti rabi-rabi pada umumnya. Dia dengar Yesus mempunyai kuasa mujizat yang luar biasa. Yesus dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, yang bahkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib-tabib biasa. Apa yang dia dengar tentang Yesus? Dia dengar Yesus dapat mentahirkan orang-orang penderita kusta. Yesus bahkan bangkitkan orang-orang mati. Nah, saudara sekalian, apa yang didengar oleh Sakius ini menyebabkan hatinya tertarik, tergerak. Lukas menulis, Sakius ingin melihat seperti apakah orang yang disebut Yesus itu. Saudara sekalian, ini pertama. Karena apa yang didengar oleh Sakius membuat hatinya tergerak, ingin menjumpai Yesus, mengenal Yesus lebih dekat. Oleh sebab itu, dia langsung bergerak, dia langsung menindaklanjuti. Dia pagi-pagi sudah datang keluar kota Yeriko, keluar dari rumahnya. Tetapi dia lihat begitu banyak sudah ada orang menanti kedatangan Yesus. Saudara sekalian, dia mengukur kemampuan dirinya sendiri, dia pendek. Saudara sekalian, sehingga dia berusaha, dia lari ke depan, mendahului orang banyak, sekalipun Yesus belum sampai. Dan dia melihat di situ ada pohon ara, dia manjat ke pohon ara, dia nongkrong di situ, dia tunggu.
kedatangan Yesus. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat satu sikap, ya. Sakius ketika hatinya tergerak, dia pun bergerak. Saudara sekalian, sudah berapa banyak kita dengar tentang Yesus? Sudahkah kita kenal Yesus? Kita kenal Yesus punya kuasa besar. Ya. Kita dapat membaca di dalam firman Tuhan, ajaran Yesus, kebenaran yang hakiki, yang tidak ada kebenaran dunia yang mengatasi kebenaran firman Tuhan. Kita juga tahu, melihat banyak orang disembuhkan oleh Tuhan daripada penyakit mereka. Kita mendengar banyak kesaksian. Saudara sekalian, apakah yang kita dengar tentang Yesus ini juga membuat hati kita tergerak untuk mau mengenal Yesus lebih dekat? Buktinya apa, saudara sekalian? Sudah berpuluh tahun kita jadi umat Tuhan, mungkin kita belum merasakan berjumpa dengan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita tetap merasakan bahwa Tuhan begitu jauh di atas. Padahal Tuhan adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai hidup kita. Tapi kita tidak pernah merasakan, saudara sekalian. Apalagi merasakan kuasanya, saudara sekalian. Kita hanya mendengar orang disembuhkan, orang diberkati, orang dikasihi, tetapi kita tidak pernah merasakan pengalaman itu. Kenapa, saudara sekalian? Mungkin hati kita belum pernah tergerak untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan seperti Sakius, lebih mengenal Tuhan. Belum ada gerakan itu. Atau sekalipun hati kita tergerak, tetapi kita tidak menindaklanjuti dengan segera. Sehingga gerakan itu sama saja cahaya petir yang menyambar, menggelegar seketika, tetapi sebentar saja langit menjadi gelap kembali. Saudara sekalian, di sini mengajarkan kepada kita, ketika hati kita tergerak, kita harus segera bergerak. Saudara sekalian, kita pasti mengetahui cerita anak yang hilang. Ketika anak yang bungsu yang sudah mengambil warisan daripada ayahnya, ketika dia menghabiskan di kota-kota besar, dia foya-foyakan, dan ketika dia kelaparan, karena di situ terjadi kelaparan, dia harus bekerja sebagai pemelihara babi. Ketika dia mau makan makanan babi pun karena lapar, dia tidak diizinkan. Pada saat itu hatinya, pikirannya, dia teringat kepada bapaknya. Saudara sekalian, dia ingat bahwa bapaknya banyak hamba-hamba. Orang-orang yang dijual, hamba-hamba. Tidak pernah hamba-hamba itu kelaparan, tidak punya pakaian, tidak punya makan. Saudara sekalian, ketika dia mengingat bapaknya, hatinya tergerak. Ada gerakan, aku mau pulang kepada bapakku. Aku mau katakan kepadanya, Bapak, aku telah berdosa kepada langit, kepada Tuhan, dan kepada Engkau. Terima aku, jangan sebagai anak, sebagai hamba pun aku rela. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan ketika hatinya tergerak, maka bangkitlah anak ini dan pulang kepada bapaknya. Saudara sekalian, karena dia pulang, dia diangkat kembali sebagai anaknya. Dia diterima kembali sebagai anaknya. Tidak demikian dengan Raja Agripa, saudara sekalian. Di dalam kisah para rasul yang ditulis oleh Paulus, bila kita mau melihat, nanti kita pulang boleh melihat di dalam kisah pasal 26 ayat ke-28. Ketika Paulus diadili, ketika Paulus disidang di depan Raja Agripa, Paulus memberikan pembelaannya. Di dalam pembelaannya yang panjang lebar, Paulus mengatakan Yesus itu juru selamat. Yesus itu sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, sesuai dengan nubuatan Musa. Percayakah engkau, Raja Agripa?
Saudara sekalian, Raja Agripa berkata kepada Petrus, hampir-hampir kau buat aku percaya. Hampir-hampir kau buat aku menjadi orang Kristen. Tetapi saudara sekalian, apakah ada catatan Raja Agripa akhirnya jadi orang Kristen? Tidak. Raja Agripa selamanya tidak jadi orang Kristen karena apa? Hatinya hanya tergerak, tetapi dia tidak menindaklanjuti gerakan. Dia hanya tergerak, terharu, tergerak karena kesaksian daripada Paulus bahwa Yesus itu juru selamat. Tergerak, tetapi dia tidak lanjuti, dia tidak percaya. Saudara sekalian, oleh sebab itu Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 mengatakan kepada kita, jangan padamkan Roh Kudus. Saudara sekalian, Paulus mau katakan jangan padamkan gerakan daripada Roh Kudus. Ketika hati kita digerakkan oleh Roh Kudus, kita harus tindak lanjuti gerakan itu segera. Ketika Roh Tuhan menggerakkan kita untuk rajin beribadah, jangan kita lalaikan, jangan kita abaikan. Ketika Roh Kudus itu menggerakkan hati kita rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin dalam pelayanan. Ketika hati kita tergerak, bergeraklah, tindak lanjutilah, karena ini suara Tuhan. Saudara sekalian, yang kedua, sikap Sakius berani mendobrak hambatan. Saudara sekalian, Sakius tubuhnya pendek. Itu merupakan hambatan bagi dia untuk melihat Yesus. Sakius menyerah dengan tubuhnya yang pendek? Tidak. Alkitab mengatakan dia lari mendahului orang banyak. Sakius menghadapi hambatan, rasa malu. Saudara sekalian, bayangkan seorang pejabat pemerintah lari-lari di tengah orang ramai, bukan dalam forum perlombaan. Lainnya, kalau ada lomba maraton umpamanya, di pinggir jalan penuh orang nonton. Orang yang lari tidak malu, justru bangga bangga karena dia ikut lomba. Tapi ini bukan dalam forum perlombaan. Orang rame-rame di situ, tiba-tiba ada pejabat yang lari-lari. Saudara sekalian, ini menarik perhatian orang banyak. Ini memalukan, saudara sekalian. Apalagi dia manjat pohon. Waduh, malunya tidak kepalang ya. Seorang pejabat lari-lari di depan umum, manjat pohon lagi. Mungkin dianggap orang ini kurang waras, atau apa tanggapan orang? Ini hambatan bagi Sakius. Tapi Sakius dobrak itu. Sakius tidak peduli. Dia mau melihat Yesus dengan jelas. Dia tidak mau ada sesuatu menghambat dia. Dia lari ke depan, dia manjat pohon ara, dan di situ akhirnya dia dapat melihat Yesus dengan jelas, dan Yesus juga dapat melihat dia dengan jelas. Saudara sekalian, saya ingat satu kali ajak anak-anak di Jakarta, atau Jakarta kota yang macet. Ya. Hansen waktu itu masih kecil, duduk di depan, di samping saya. Ketika macet, mobil sama sekali tidak jalan. Jadi namanya anak-anak Hansen bilang sama saya, "Pak, kenapa kita tidak terbang dari atas? Terbang aja Pak dari atas." Sekarang saya ingat bahwa jalan satu-satunya yang tidak bisa membuat kita macet adalah dari atas. Saudara sekalian, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang bisa menjepit kita, tetapi dari atas tidak bisa. Nah, saudara sekalian, Sakius mendobrak itu.
Dia tidak peduli dengan keterbatasan fisiknya. Dia juga tidak peduli dengan cemoohan, penilaian orang banyak. Yang penting, aku mau melihat Yesus dengan jelas. Aku mau Yesus dapat melihat aku dengan jelas. Saudara sekalian, betapa banyak perkara di dalam kehidupan kita yang dapat menghambat pandangan mata kita terhadap Tuhan. Kita mau memandang Tuhan, tapi ada saja masalah, ada saja pergumulan, ada saja perkara yang menutupi pandangan kita, sehingga kita jangan melihat Tuhan dengan jelas. Banyak perkara di dalam kehidupan kita yang dapat menghambat langkah kita menuju kepada Tuhan. Di depan ada tembok, tidak bisa kita datang kepada Tuhan. Hambatan itu apa? Tentu kita tahu. Apa yang selalu menghambat kita rajin untuk ibadah? Kita tahu. Itu harus kita dobrak. Apa yang menghambat kita untuk mengasihi Tuhan? Apa yang mendobrak? Apa yang menyebabkan kita mempunyai tetapi kita tidak memberikan kepada Tuhan pada saat gereja, pada saat pelayanan Tuhan membutuhkan? Kita tahu semuanya itu. Saudara sekalian, dunia akan menghambat kita. Banyak perkara di dunia ini akan menghambat kita datang mengenal Tuhan lebih dalam, mengasihi Tuhan lebih dalam, menghampiri Tuhan lebih dekat. Mampukah kita mendobrak semuanya itu? Saudara sekalian, Paulus mengatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Kemudian dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24, Paulus selanjutnya mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Dan Paulus selanjutnya mengatakan, berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya Paulus memberikan kesaksian, karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara sekalian, banyak hambatan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Banyak hambatan untuk kita lebih mengasihi Tuhan. Kita tahu, dan hari ini Sakius memberikan teladan bagi kita. Dobrak itu. Ketika kita berhasil mendobrak itu, kita akan melihat dengan jelas siapakah Tuhan itu, betapa baik Tuhan itu. Ketika kita berhasil mendobrak itu, Tuhan juga dapat melihat kita tanpa hambatan. Saudara sekalian, sikap yang ketiga, Sakius menyambut Yesus dengan sukacita. Ketika Yesus lewat, Yesus melihat ke atas, bahwa di atas pohon ada seorang yang nama Sakius. Yesus panggil Sakius, segeralah turun, karena hari ini juga aku menumpang di rumahmu. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan Sakius segera turun dari pohon. Dia menyambut Yesus dengan sukacita. Dia membawa Yesus pulang ke rumahnya, karena Tuhan mau menumpang di rumahnya. Saudara sekalian, kita tahu bahwa tidak sembarang orang menjadi tamu Sakius. Dia seorang pejabat, tamu-tamunya pasti pejabat juga, orang-orang kenamaan juga. Nggak mungkin rakyat jelata yang bertamu dengan dia, saudara sekalian.
Dia orang terhormat yang datang menjadi tamunya, layaknya juga orang-orang terhormat. Coba bayangkan presiden, siapa tamu-tamu yang dia terima? Mungkin wakil-wakil dari negara-negara yang lain, mungkin kabinetnya, pejabat-pejabat pemerintah. Saudara sekalian, jarang terjadi ada rakyat jelata yang datang bertamu dengan presiden, kecuali sanak familinya sendiri. Nah, saudara sekalian, demikian juga dengan Sakius. Tidak sembarang orang layak menjadi tamunya, tetapi bagaimana dengan Yesus? Ketika Yesus katakan, "Aku mau bertamu di rumahmu," Sakius bersukacita. Dia sambut Yesus dengan sukacita. Saudara sekalian, ini berarti betapa terhormatnya Yesus di mata Sakius. Saudara sekalian, padahal Sakius mengenal Yesus, sudah saya katakan tadi, hitungan jam. Belum lewat sehari dia kenal Yesus. Tetapi Yesus sudah begitu terhormat di dalam hatinya, di dalam pandangannya. Sudah berapa tahun kita jadi umat Tuhan? Adakah Yesus mempunyai posisi yang terhormat di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita? Di mana kita tempatkan Yesus di dalam hidup kita? Dia ditempatkan di sudut, di pojok-pojok hati kita. Kita yang jadi Tuhan, atau dia kita tempatkan sebagai Tuhan pengendali hidup kita? Dia kita tempatkan di keluarga kita hanya sebagai tamu, bukan Tuhan. Saudara sekalian, kita harus ingat, sehormat apa kita menempatkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara sekalian, sikap yang keempat dari Sakius. Sakius rela menanggalkan manusia lamanya. Saudara sekalian, ketika Sakius mengajak Yesus pulang ke rumahnya, Alkitab mengatakan hampir semua orang bersungut-sungut. Mereka ngoceh di belakang Yesus bahwa Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Saudara sekalian, tetapi apa yang dikerjakan oleh Sakius? Sakius menganggap Yesus begitu terhormat. Yesus mengatasi segala sesuatu yang dia miliki. Tadinya dia gila dengan uang, dia gila dengan harta, sehingga dia korupsi, dia memeras rakyat. Tetapi setelah dia mengenal Yesus, setelah dia melihat Yesus, setelah dia menyambut Yesus ke rumahnya, apa yang dia rasakan? Tidak ada sesuatu pun yang di dunia ini lebih berharga daripada Tuhan Yesus. Dan saat ini dia sudah peroleh itu, sehingga harta bukan lagi jadi yang terpenting di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia langsung umumkan dengan orang banyak, separuh dari milikku, separuh dari hartaku, kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada barang siapa yang kuperas, aku ganti 4 kali lipat. Saudara sekalian, Sakius bukan saja mengenal Yesus sebagai sesuatu yang tidak ternilai, tetapi Sakius rela melepaskan manusia lamanya, perangainya, tindak tanduknya, kelakuannya, keburukannya, korupnya. Dia tinggalkan manusia lamanya. Dia pakai manusia barunya, yaitu manusia di dalam Kristus. Saudara sekalian, kalau hari ini dalam pandangan kita ada sesuatu yang lebih dari Yesus, berarti kita belum menanggalkan manusia lama kita. Baik itu harta, baik itu keluarga, baik itu anak cucu kita, baik itu semua kesenangan dunia. Kalau ada satu pun yang lebih penting daripada Yesus dalam pandangan kita, kita belum menanggalkan manusia lama. Sebagai umat Tuhan,
kita harus yakin. Tidak ada yang lebih besar, yang lebih penting, yang lebih berharga di dalam hidup kita ketika Yesus kita peroleh. Karena kita peroleh Yesus berarti kita peroleh hidup yang kekal, yang selamanya bersama Tuhan di sorga nanti. Dunia dan segala kekayaannya hanya sifat sementara. Saya mau bertanya, siapa yang mampu membawa uangnya ke sorga? Enggak ada. Ketika dia meninggal, semua tinggal. Saudara sekalian, kesenangan apa yang dia bisa bawa ke sorga di dunia ini? Tidak ada. Jadi sebagai umat Tuhan, sadarlah bahwa Kristus lebih daripada segalanya. Jadi apakah demi Kristus kita mau korbankan itu? Saudara sekalian, ketika saya merenungkan firman Tuhan sampai di sini, saya ingat, Lukas ini hebat loh. Dia menjelaskan peristiwa Sakyus ini. Dia katakan Sakyus ini orang kaya, orang korup. Kalau kita baca di pasal 18, di situ Lukas menulis seorang kaya, seorang pemimpin, seorang yang hidupnya saleh, seorang yang dari kecil sudah melakukan Taurat Tuhan. Datang kepada Yesus bertanya, "Guru, apa yang aku harus lakukan supaya aku dapat hidup yang kekal?" Saudara sekalian, Yesus katakan, hanya satu yang kurang daripadamu. Semua sudah baik. Ya, dari kecil dia sudah lakukan hukum Taurat Tuhan. Di hidupnya sudah saleh. Hanya satu Tuhan katakan. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Kau ikut aku. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan apa? Pemimpin yang kaya ini dengan sedih meninggalkan Yesus karena hartanya banyak. Saudara sekalian, apa yang Yesus katakan setelah dia pergi? Yesus katakan, alangkah sukarnya seorang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Saudara sekalian, sehingga murid-murid pada saat itu bertanya, "Tuhan, kalau begitu siapa lagi mampu masuk surga? Siapa lagi orang kaya mampu masuk surga?" Dan di sini Yesus masuk ke Yeriko. Yesus tunjukkan ada orang kaya yang bisa masuk surga. Bahkan orang kaya yang dari kecilnya sampai besar memang sifatnya jelek, memang dianggap orang berdosa dan orang kafir, korup lagi, tetapi dia kaya dan dia masuk surga. Jadi di sini Lukas mau menulis bahwa Yesus datang untuk semua orang. Baik dia kaya, miskin, baik dia sakit, sehat, baik dia tua, muda, baik dia anak-anak atau orang dewasa, Yesus datang untuk semua orang. Saudara sekalian, itulah akhirnya Yesus menutup perikop kita ini. Menjawab orang-orang yang bersungut-sungut di belakang, Yesus mau numpang di rumah orang berdosa. Yesus menutup perikop ini dengan suatu perkataan, karena Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jangan heran kalau Yesus datang kepada orang tua, anak-anak, orang miskin, orang sakit, orang kaya. Saudara sekalian, Yesus datang untuk semua. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan hari ini melalui Sakyus kita diberikan pelajaran. Kalau Sakyus karena berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Dia bukan saja bertobat, tetapi dia juga menghasilkan buah pertobatan. Lalu hari ini
Sudahkah kita berjumpa dengan Yesus? Sudahkah kita benar-benar bertobat dan menghasilkan buah pertobatan? Ini pertanyaan besar bagi kita. Mari kita merenungkannya bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami mohon Roh-Mu bekerja sekalipun firman ini sudah berhenti. Kami mohon Tuhan mengajar kami melalui peristiwa Sakius ini. Sehingga hidup kami benar-benar diubahkan. Kami bukan hanya mendengar tentang Engkau, tetapi kami mengalami Engkau, mengalami hadirat-Mu. Kami bukan hanya mendengar kuasa-Mu, tetapi kami juga mengalami kuasa. Kalau dulu ada hal yang lebih penting daripada Engkau, sekarang biarlah Engkau yang terpenting di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami melalui Roh-Mu, agar kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita dalam menjalani hari-hari kita.